pagi semua rekan-rekan media. Selamat pagi Pak Dirjen, Pak Sidi, para direktur dan perwakilan Kementerian Keuangan ini. Kami sebagai ketua dari Asosiasi E-commerce Indonesia, yaitu asosiasi yang mewadahi seluruh pelaku ekosistem e-commerce di Indonesia, kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum, serta minimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller. Kami sudah menerima Pak penunjukan pemungut pada tanggal 1 Juli 2026. Yang mana berarti kami punya 1 bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai ditarik pada 1 Agustus tahun 2026. Kami mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami sangat berterima kasih bahwa pedoman implementasi yang komprehensif baik dalam bentuk nota distas atau ND ya, FFU atau maupun petunjuk teknis lainnya akan menjadi faktor penting untuk memastikan kesamaan interpretasi, memberikan kepastian bagi marketplace, serta mengurangi potensi kebingungan di tingkat seller. Selain sistem, keberhasilan implementasi juga bergantung pada pemahaman para pelaku usaha. Oleh karena itu, kami semua siap membantu bahwa Dirjen Pajak sebagai otoritas perpajakan akan memberikan sosialisasi baik berbentuk FAQ atau layanan help desk kepada para seller. Kami di marketplace siap mendukung penyebaran informasi tersebut melalui kanal komunikasi kami masing-masing agar dapat menjangkau seller secara luas. IDEA akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi PMK nomor 37 tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian bagi seluruh pihak, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para rekan-rekan media, Pak Bimo dan jajaran pimpinan dari Kemenq dan DJP yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Apindo untuk menyampaikan pandangan atas pemberlakuan PMK 37 tahun 2025. Apindo menyoroti ada 4 poin penting dalam pemberlakuan PMK nomor 37 tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, adanya persaingan yang adil atau level playing field. Aturan ini menciptakan keadilan hukum karena pedagang online dan toko fisik ataupun offline kini bisa berkompetisi dengan aturan pajak yang sama sehingga persaingan bisnis menjadi lebih sehat. Kedua, Apindo meyakini bahwa ini bukanlah pengenaan pajak baru. Kebijakan ini lebih mengoptimalkan pendapatan negara melalui perbaikan sistem administrasi digital, bukan dengan menaikkan tarif atau membuat jenis pajak baru yang memberatkan pasar ataupun pelaku usaha. Ketiga,
adanya perlindungan jelas untuk UMKM, batas bebas pajak untuk omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap diberlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional. Keempat, adanya kemudahan operasional. Sistem pemotongan otomatis di marketplace membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan. Efisiensi ini membuat pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyambut baik pemberlakuan PMK nomor 37 tahun 2025. Kebijakan ini adalah langkah maju menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih adil dan efisien di Indonesia. Selanjutnya kami memberikan catatan untuk menjaga masa transisi dapat berjalan dengan lancar. APindo mendorong stakeholder, pemerintah, media, para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan media. Selamat pagi Pak Dirjen, Pak Sidi, para direktur dan perwakilan Kementerian Keuangan ini. Kami sebagai ketua dari Asosiasi E-commerce Indonesia, yaitu asosiasi yang mewadahi seluruh pelaku ekosistem e-commerce di Indonesia, kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum, serta minimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller. Kami sudah menerima Pak penunjukan pemungut pada tanggal 1 Juli 2026. Yang mana berarti kami punya 1 bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai ditarik pada 1 Agustus tahun 2026. Kami mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami sangat berterima kasih bahwa pedoman implementasi yang komprehensif baik dalam bentuk nota distas atau ND ya, FFU atau maupun petunjuk teknis lainnya akan menjadi faktor penting untuk memastikan kesamaan interpretasi, memberikan kepastian bagi marketplace, serta mengurangi potensi kebingungan di tingkat seller. Selain sistem, keberhasilan implementasi juga bergantung pada pemahaman para pelaku usaha. Oleh karena itu, kami semua siap membantu bahwa Dirjen Pajak sebagai otoritas perpajakan akan memberikan sosialisasi baik berbentuk FAQ atau layanan help desk kepada para seller. Kami di marketplace siap mendukung penyebaran informasi tersebut melalui kanal komunikasi kami masing-masing agar dapat menjangkau seller secara luas. IDEA akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi PMK nomor 37 tahun 2025 dapat berjalan secara efektif,
memberi kepastian bagi seluruh pihak, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para rekan-rekan media, Pak Bimo dan jajaran pimpinan dari Kemenq dan DJP yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Apindo untuk menyampaikan pandangan atas pemberlakuan PMK 37 tahun 2025. Apindo menyoroti ada 4 poin penting dalam pemberlakuan PMK nomor 37 tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, adanya persaingan yang adil atau level playing field. Aturan ini menciptakan keadilan hukum karena pedagang online dan toko fisik ataupun offline kini bisa berkompetisi dengan aturan pajak yang sama sehingga persaingan bisnis menjadi lebih sehat. Kedua, Apindo meyakini bahwa ini bukanlah pengenaan pajak baru. Kebijakan ini lebih mengoptimalkan pendapatan negara melalui perbaikan sistem administrasi digital, bukan dengan menaikkan tarif atau membuat jenis pajak baru yang memberatkan pasar ataupun pelaku usaha. Ketiga, adanya perlindungan jelas untuk UMKM. Batas bebas pajak untuk omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap diberlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional. Keempat, adanya kemudahan operasional. Sistem pemotongan otomatis di marketplace membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan. Efisiensi ini membuat pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyambut baik pemberlakuan PMK nomor 37 tahun 2025. Kebijakan ini adalah langkah maju menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih adil dan efisien di Indonesia. Selanjutnya kami memberikan catatan untuk menjaga masa transisi dapat berjalan dengan lancar. Apindo mendorong stakeholder, pemerintah, media, para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.